Selamat datang di podcast DKVQ. Kita ketemu lagi bersama saya Muhammad Prianto. Kalau kemarin kita ngomongin soal persiapan kerja di luar negeri, sekarang kita ngomongin anak SMK tuh harus ngapain sih? Sama orang yang spesial, sama orang yang hebat, yang dari dulu, dari awal sudah bekerja untuk anak SMK dan sekarang sedang jadi pengawas di JU Jakarta Utara, se-Jakarta Utara, bukan cuma JU 2. Dan Kepulauan Seribu. Dan Kepulauan Seribu ya. Sudah. Jadi udah beda pulau. Saya perkenalkan dulu, narasumber kita hari ini adalah Pak Wahidin Ganet, pengawas Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, pengawas SMK. Kalau saya kenalin kan kurang ya. Perkenalan mah yang baik ya dari orangnya. Ya, kepada Pak Haji silakan perkenalkan diri. Baik, Pak Imam. Jadi saya sekarang menjalani tugas akhir dari karir saya sebagai guru. Jadi menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah. Jadi dulu saya tahun 1988 saya mulai karir saya sebagai guru di STM Jaya dulu. 10 tahun 1998 saya pindah ke SMK 4 di Rorotan. Tahun 2006 saya jadi kepala sekolah di SMK 42. Tahun 2007 di SMK 4 saya kembali lagi ke SMK 4. Jadi saya dari SMK 4 itu jadi dari guru terus kepala sekolah. Lalu tahun 2013 saya itu menjadi kepala di SMK 26. SMK Negeri 26. Hanya 9 bulan kembali lagi jadi guru. Tahun 2016 saya diangkat jadi pengawas. Jadi ya cukup lama lah berkecimpung di dunia SMK. Sudah berpuluhan tahun gitu. Nggak lama lah, baru 35 tahun. Lebih tua dari saya. Saya lahir Pak Haji udah berkecimpung. Sudah memberikan dirinya kepada rakyat Indonesia nih, kepada anak-anak gitu. Berarti sekarang siswanya udah banyak yang sukses dong Pak Haji. Amin, insya Allah anak-anak. Karena anak SMK itu kan SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, banyak sekali itunya. Ada SMK bisa, SMK hebat, SMK vokasi, wah macam-macam. Jadi kalau saya lebih senang SMK bisa, hebat, luar biasa. Jadi naik terus karirnya gitu. Doa kita. Kalau lihat tadi kan Pak Haji mengajarnya ini berkecimpung di dunia pendidikannya sudah 30-an tahun. Pengalaman apa saja sih Pak Haji yang bisa diceritakan gitu kepada anak-anak sekarang tentang dari dulu SMA ini kayak gimana, SMK yang sekarang tuh kayak gimana? Ya, SMK bagi saya adalah dalam posisi saya sebagai guru adalah satu pekerjaan yang saya pikir sangat menantang karena kita menyiapkan anak-anak muda yang nanti setelah dia lulus dalam usia muda dia sudah menjadi manusia yang produktif. Apakah dia bekerja di industri atau dia melakukan wirausaha ya. Jadi dalam usia muda dia sudah punya penghasilan. Itu yang saya bilang hebat. Ya kan? 18 tahun sudah kerja kan. Yang tadinya dompetnya kurus kering tahu-tahu udah gemuk kan gitu. Itu yang saya bilang hebat, ya kan? Terus ya kita berharap anak-anak SMK yang sudah bekerja dalam waktu yang tidak lama dia harus melanjutkan pendidikan, tetapi sambil bekerja. Jadi jangan melanjutkan terus berhenti, sambil bekerja meningkatkan. Jadi nanti karirnya itu akan tumbuh bersamaan. Jadi karirnya tumbuh, dari sisi ilmunya juga meningkat. Nah itu saya bilang
keren, Sejalan, luar ya. biasa jalan gitu. Dan dia bisa lakukan itu dengan uangnya sendiri. Nah, itu yang maka ini yang saya bilang SMK ini anak-anak luar biasa ini. Kalau sesuai dengan desain kita ya. Jadi belajar, terampil, berkarakter, dia lulus, lalu dia diserap oleh dunia kerja kan, sambil kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya nggak harus buru-buru juga, bisa saja tahun ke-4, tahun ke-5 gitu. Tapi kalau sudah bisa memungkinkan untuk sambil bekerja lalu kuliah, bagus. Tapi jangan dipaksa. Kan ada juga industri yang barangkali ketika awal-awal dia nggak begitu suka karyawannya itu sambil kuliah, ada juga. Tuntutan pekerjaan lah gitu. Ya, jadi anak-anak nggak usah maksa juga. Pokoknya kalau sudah kerja ya sudah nikmati aja itu. Nah, nanti kalau sudah memungkinkan baru dia kuliah. Nah ini Pak Haji, yang jadi problem sekarang kan anak SMK ini ternyata di awal masuk SMK ini mereka tuh kurang sadar bahwa mereka disiapkan untuk menjadi pekerja gitu. Ya, jadi ini juga mungkin juga ada yang salah. Ada masa di mana dulu waktu proses PPDB itu, kalau dia sudah memilih SMK, dia nggak bisa pilih SMA. Ya. Atau sebaliknya, SMA nggak bisa lagi pilih SMK. Nah, sekarang dibuka, jadi dia bisa lintas. Nah, jadi ketika bisa lintas ini terjadilah anak-anak yang misalnya, mohon maaf, misalnya tadinya dia mau masuk SMA, lalu dia ketendang, tapi nilainya masih tinggi bisa dan memungkinkan masuk SMK, dia masuk SMK. Nah, itu bagi saya itu masalah gitu, karena mungkin dia sebenarnya passionnya bukan SMK, dia mau kuliah, tapi mungkin karena keadaan ya, yang penting bisa sekolah gitu. Akhirnya dijalani, sehingga kitanya yang nanti akhirnya kok lulus SMK nggak kuliah, nggak kerja. Nggak langsung kerja. Bahkan dia bilang saya nanti mau kuliah lah. Ini kan nggak sesuai dengan apa kita, dengan desain kita gitu. Saya tuh kekeh sekali SMK kerja kan gitu. Jadi bukan nggak boleh kuliah, setelah bekerja nanti baru kuliah. Jadi seperti itu. Kan vokasi itu disiapkan untuk membangun negeri dengan secepatnya. Iya. Jadi kan dalam proses pembangunan ini dibutuhkan tenaga kerja anak-anak yang muda kan gitu. Jadi tenaganya masih banyak. Iya. Energinya masih penuh gitu. Nah, jadi memang yang saya perhatikan itu tadi kendalanya adalah ketidaksesuaian awal. Tapi itu juga bukan harga mati terus akan nggak bagus, tidak juga, tergantung arahan. Jadi setelah dia masuk, ya sudah kita sampaikan lah ya, barangkali memang takdirmu kan gitu. Kau diterima di SMK, yang sekarang kita luruskan niatnya kan, yang tadinya nggak sesuai kita luruskan niat bahwa sekolah di SMK orientasinya adalah bekerja. Ya, saya sudah. Nah, untuk bekerja ini apa yang harus disiapkan? Kan ada kalau saya selalu menyampaikan, ada yang namanya karakter dasar, ada yang namanya karakter kinerja. Ya kan, karakter dasar itu anak-anak itu, tapi sebenarnya sama ya. Karakter dasar ini tidak disiapkan di SMK saja sebenarnya, dari SD, SMP, SMA. Kan semua jenjang pendidikan itu sebenarnya tujuannya menyiapkan calon warga negara yang baik. Ya, warga negara yang baik itu gimana? Harus sehat, harus mengerti tentang bersih, harus sehat, harus kuat, kan gitu. Contoh kayak kemarin ketika kita ngalami COVID kan, wah kacau kan gitu. Jadi setiap warga negara, mau dia SD, tamat TK atau enggak sekolah pun, dia harus ngerti tuh yang namanya bersih, sehat, dan kuat. Jadi itu karakter dasar. Ada 6 lagi. Apa tuh? Anak-anak harus berakhlak. Anak-anak harus berdisiplin. Akhlak, disiplin tadi, sehat, bersih, sehat, kuat. Lalu berakhlak, lalu disiplin, lalu anak-anak harus jujur,
harus bisa dipercaya, harus juga menggunakan akal, berakal. Jadi berakal, tapi akal itu digunakan, gitu kan gitu. Terus dia juga harus berbagi. Itu karakter, itu tujuh ini harus kita pastikan ada di anak-anak kita. Barulah kita masuk ke tahapan berikutnya. Anak-anak kita tuh harus yang saya sebut sebagai karakter untuk dia bekerja, karakter kinerja, berilmu, berketerampilan, tapi dia juga bisa berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan terakhir dia harus konsisten. Nah, kira-kira seperti itu bentuk yang kita inginkan. Idealnya. SMK, gitu. Terus bagaimana caranya kita menyiapkan, kan gitu? Itu dia. Menyiapkan supaya ini jadi kan. Jadi lulusannya ya kayak tadi gitu kan, harapan industri anak yang punya karakter, yang nanti bisa bekerjanya dengan lebih baik. Betul. Jadi industri kan walau bagaimanapun dia berpikir tentang keuntungan. Jadi keuntungan mereka diantaranya ialah kalau mereka mendapatkan pekerja SDM yang berunggul, ya bermutu. Nah, bermutu tadi kalau di sekolah kita berpikir tentang pengetahuan, keterampilan, karakternya belakangan. Kalau di industri nomor satu karakternya dulu. Karakternya bagus kan? Anaknya sehat kan? Kalau nggak sehat kan, walaupun pinter, walaupun terampil kan nyusahin juga kan? Iya kan? Iya, jadi menyusahkan industri sendiri. Lalu tadi dia sopan dan santun nggak? Kalau nggak sopan dan santun kan akhirnya ini karyawan jadi nyebelin juga nih. Lalu dia disiplin nggak? Jadi itu tadi. Jadi karakter tadi sangat ditentukan oleh pondasinya tadi itu. Pondasinya tadi yang 7 tadi. Jadi ini harus kuat. Nah, terus pertanyaan bagaimana kita nyiapkan anak-anak itu di sekolah? Ya, kalau saya sih selalu saya menyampaikan kepada sekolah-sekolah disiplin. Karena kalau di sekolah itu yang mungkin kita garap nomor 1 itu disiplin. Saya selalu lebih percaya dengan namanya latihan baris berbaris. Bagi saya itu harga mati lah. Kalau disiplin itu nggak ada pilihan lain lah, baris berbaris. Jadi kalau bisa baris berbaris itu mungkin menjadi mata pelajaran apa ya? Yang ya mata pelajaran mungkin tidak harus setiap minggu. Mungkin loncat-loncat. Masuk ke dalam kurikulum. Iya, jadi minggu ini baris berbaris 2 jam. Minggu depan mungkin bela diri, minggu depannya lagi senam aerobik. Itu merupakan satu mata pelajaran yang sifatnya akan membentuk ini siswa gitu lah, kedisiplinan, karakter. Ini kalau dia barisnya gampang, senamnya nggak amburadul. Iya, bela diri kan juga membentuk sportivitas ya. Saya dulu lakukan itu di SMK 4 ketika saya jadi kepala sekolah. Jadi saya percaya itu dengan itu ya insya Allah guru-guru kita nggak harus capek lah ngurusin anak nggak semangat, anak karena itu tadi, karena kalau dia sudah terbentuk, sudah menikmati ya, insya Allah mata pelajaran yang lain tuh ya gampang saja gitu. Karena tadi pondasinya udah benar, udah kenceng, udah benar. Jadi anak-anak SMK tuh harus, kalau bersih kan saya bilang tadi, udah dari belum masuk SMK dia harus paham tentang bersih, harus paham tentang sehat, kuat. Ya harus kuat kan, mau kerja kalau lemes nggak bisa. Apalagi kan anak-anak SMK ini kan disiapkan untuk menjadi operator. Iya, jadi maksudnya gini, jangan hanya berpikir tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, fisiknya juga harus disiapkan, disiplinnya harus disiapkan. Jadi itu satu kesatuan. Meskipun yang tadi itu harusnya dari TK, SMP, SMA, dari SMA udah terbentuk dari TK, SD, SMP. Tapi kan mau nggak mau ketika tidak sesuai, sekolah kan harus merapikan ini. Karena ketika lulus, orang industri taunya anaknya sudah fisiknya bagus, karakternya bagus, barulah pengetahuan dan keterampilannya kan gitu.
Nah, ini kan dari tadi kita ngomongin soal karakter Pak Haji. Pak Haji kan sudah pengalamannya sudah 35 tahun ini. Jadi berkecimpung dengan dunia industri, anaknya serta gurunya. Dinamika yang sering terjadi di SMK itu apa sih Pak Haji? Ya, kalau saya boleh sampaikan, kebanyakan anak-anak kita tuh nggak paham bahwa dia harus ngapain. Dan ini juga diperburuk oleh mungkin kondisi orang tua ya, yang juga nggak paham juga. Makanya dulu saya selalu saya dalam setahun tuh saya pasti undang orang tua tuh 4 kali. Semakin sering kita ketemu dengan orang tua, semakin paham anaknya ini mau disiapkan menjadi apa, kan gitu. Jadi kalau anaknya itu kan objeknya ya, sasarannya, pelakunya kan orang tua dan kita. Jadi anak 8 jam ada di sekolah, sekian jam ada di rumah. Jadi kita harus seiring sejalan, pemahaman kita sama terhadap antara orang tua dengan sekolah. Nah, jadi terhadap anak. Jadi ya tentang kesehatan, tentang bersih, tentang kuat, kan gitu harus sama. Jadi orang tua juga harus, misalnya di rumah nggak ada tuh anak jam 9 malam sudah di rumah, jam setengah 10 udah tidur, ya kan? Kalau di sekolah nggak usah diomongin, jam 6.30 masuk sekolah kan? Kita genjot itu sampai jam 14.30 keluar dari sekolah, kan gitu. Nah itu sudah urusannya sudah di masyarakat, di rumah. Jadi kalau di sekolah, jadi memang ada dua, bagaimana di rumah orang tua mempersiapkan dan bagaimana kita di sekolah mempersiapkan. Mungkin di sekolah untuk yang namanya pengetahuan dan keterampilan saya sih oke lah, nggak ada masalah lah, karena kita guru-guru alat mungkin sudah oke. Yang saya lihat yang masih belum maksimal itu justru di soal yang namanya karakter tadi, fisik dan karakter. Jadi fisik kan berbeda dengan fisik dan karakter, fisik kesehatan ya dan karakter. Itu yang jadi masalah, dan ini harus dikasih porsi yang cukup, dan orang tua juga harus paham kondisi anaknya. Jadi kalau mau cari kerja, ya kalau saya bilang orang industri mau dapat karyawan yang sebaik-baiknya, yang tadi yang sehat, yang kuat, yang pinter, yang terampil, kan begitu. Ya kita harus menciptakan itu. Ya enggak, bagaimana boleh nggak kurang? Ya pokoknya tugas kita menyiapkan itu semaksimal yang kita bisa lakukan. Nah, gangguannya itu tadi ketidakmengertian, termasuk tentu si anak, bahwa dia kelak akan bekerja, jadi dia harus mempersiapkan dirinya. Jadi dia nggak boleh. Jadi istilahnya betul ada orang tua, betul ada guru, tapi si anak ini juga harus paham, ngerti dulu. Ngerti. Nah untuk dia ngerti kan harus kita berikan stimulus, kita kasih contoh-contoh. Kakak-kakak kelasnya yang sudah berhasil, kan gitu. Ya, contoh-contoh bagaimana kita menyiapkan orang-orang lain, menyiapkan dirinya untuk menjadi sosok yang diidolakan. Jadi kalau dulu saya biasanya selain kesehatan ya itu kita punya target, misalnya anak-anak tuh tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Kalau yang cowok itu, yang pria itu 175 tingginya, berat badannya sekitar 50. Ya, kalau yang putri itu sekitar 155-160, berat badannya mungkin sekitar 40. Jadi itu fisik yang mungkin disukai sama industri. Nah, jadi kita berorientasi ke sana. Nah, terus dia harus kuat push up berapa, pull up berapa, apalagi sit up berapa, itu ditarget dari kelas 10 udah harus sampai angka berapa, kelas 11 berapa, kelas 12 berapa. Nah, di samping tekanan darah, paru-paru itu terus harus kita ikutin. Jadi bagusnya tuh ada rapor kesehatan, ada raport karakter, ada raport pengetahuan akademis ya. Menurut saya gitu loh. Jadi biar terukur gitu kan gitu.
selama ini kan perjalanan Pak Ju tuh banyak ya di dunia pendidikan kan. Berarti banyak juga kan program-program yang sudah dihasilkan gitu. Iya. Nah, ini nih kan kayak tadi diomongin mencapai akhir gitu. Dari perjalanan di dunia pendidikan secara apa? Secara pekerjaan. Yeah. Tapi kan kalau hati mah nggak bakal tidak bisa pindah ke lain hati. Jadi tetap saya rasa hati saya saya tetap perhatian saya tentu kepada pendidikan SMK itu insya Allah nggak akan hilang dan terus tetap bersemangat. Ya, jadi sekarang ya kita lagi menyiapkan inilah calon pekerjaan baru gitu. Insya Allah doanya mudah-mudahan itu akan mungkin kalau itu bisa dicapai bisa lebih dukungan kita kepada pendidikan SMK bisa lebih keren lagi gitu. Nah, SMK ini memang butuh dukungan. Ya. Jadi kan ada SD jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ya perguruan tinggi kan masing-masing punya permasalahan. Ya. Tapi ada yang unik kan dari SMK. Bayangkan dia harus dalam waktu usia muda lulusannya harus bekerja, kan? Yang harus ketika dia harus bekerja itu dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Kan ini harus kita ini. Kalau dia dari TK ke SD masih ada waktu, SD ke SMP masih ada waktu. SMK harus selesai. Iya. Udah selesai. Dan selesai kalau dia nggak sesuai dengan harapan, dia jadi produk gagal nih. Kok produk gagal? Iya. Jadi mungkin industri yang kita impikan nggak akan merekrut anak ini. Terus ya mungkin dia akhirnya direkrut di bidang pekerjaan yang tidak sesuai. Ya. Yang saya sebut mungkin pekerjaan yang sektor informal gitu ya, yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ya. Nah kalau tidak sesuai kan pasti itu berkaitan dengan penghasilan kan gitu. Penghasilannya pasti nggak ideal kan gitu. Akhirnya kan kehidupan masa depan, karir masa depan. Betul. Jadi rodanya nggak pas, nggak pas gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ya kalau saya anak-anak harus semangat mempersiapkan dirinya dan ingat ya, ketika dia menyiapkan dirinya dengan baik, sesungguhnya kalau anak-anak kita paham ya. Berarti dia sudah membela negaranya. Nah, itu loh. Jadi kan bela negara itu nggak harus perang. Ya. Tapi juga dalam bentuk masing-masing menyiapkan dirinya untuk masa depan yang baik. Ya kan? Ya. Bayangkan kalau dia gagal, dia jadi pengangguran, kan dia jadi beban. Beban negara. Iya. Tapi kalau dia bagus, dia bekerja, dia produktif, dia bisa bermanfaat buat menghasilkan pajak, berguna bagi keluarganya, bagi masyarakat dan seterusnya kan begitu. Iya. Jadi dan itu adalah prinsip menurut saya tuh dia sudah melakukan bela negara. Nah ini yang harus dipahami nih oleh anak-anak kita gitu loh. Jadi jangan buang-buang waktu. Kan kebanyakan sekarang mohon maaf ya, kalau saya lihat ini barang bagus ya. Tapi mohon maaf, penggunaannya bagi saya ya, dari pengamatan saya gitu. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi kebanyakan salah guna. Kan gitu. Salah guna gitu. Jadi harusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Tapi kalau terus digunakan untuk yang negatif misalnya dia main game sampai berjam-jam, artinya waktu yang disediakan untuk main game itu melebihi waktu yang dia pakai untuk belajar, untuk istirahat. Ya itu udah nggak benar kan gitu. Kan semuanya boleh. Main game boleh. Ya boleh saja, tapi belajar ada batas waktu yang tadi nggak boleh berlebihan kan gitu. Karena memang main game itu mengasihkan. Iya. Mengasihkan itu saya juga merasakan itu. Dalam perjalanan karir saya sebagai guru, ketemu anak-anak yang mohon maaf, dia sebenarnya nggak sulit ya. Iya. Ya menikmati aja kehidupan mudanya, olahraga, ya kan,
istirahat yang cukup gitu, tidak merokok gitu kan. Merokok tuh juga anak-anak merokok. Jadi ya kok nggak boleh? Ya nggak boleh lah, karena memang Anda sedang ditunggu dengan fisik yang prima. Jadi jangan rusak itu dengan dengan merokok. Bahwa nanti sudah kerja kamu, mohon maaf bahasa saya ya, maaf bahasa saya, mau ngerokok sekali isep 4 batang ya silakan aja gitu. Tapi kan ya nggak gitu-gitu juga lah gitu. Jadi maksudnya tahan diri. Nah, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang itu juga sebenarnya proses pembentukan karakter juga gitu. Bagi anak-anak gitu kan nggak semua dalam hidup ini bisa kita dapatkan. Kalau nggak dapat terus kita frustrasi. Jadi, kan nggak juga. Rasa penasaran itu nggak harus selalu terbayarkan. Ya, tahan dulu. Makin lama kamu tahan makin bagus untuk dirimu kan gitu. Jadi itu yang saya lihat gitu. Jadi begadang, merokok, begadang, kan gitu. Begadang nggak bagus. Jadi anak kita jadi nggak bugar. Terus olahraga. Coba manfaatkan waktu, mungkin sebaiknya lebih banyak berolahraga. Tapi memang di Jakarta ini kan olahraga itu butuh biaya. Tapi sebenarnya olahraga juga ada olahraga yang nggak harus mahal. Bahkan kan sekarang pemerintah juga udah nyiapin ada Petra, ada apa. Jadi manfaatkan itulah semaksimal mungkin. Low budget ya, tapi manfaatkan apa yang ada dengan maksimal, dan itu dilakukan dengan teman-teman. Jadi tetap gembira gitu kan, berteman, berkolaborasi. Itu loh. Jadi kan sebenarnya lingkungan, orang tua, sekolah, kalau semuanya mendukung, ya proses pendidikan ini akan berjalan. Makanya memang pemerintah sekolah itu memang harus lega tuh, kayak SMK 4 gitu kan, lega gitu kan. Dulu lega gitu, jadi anak-anak tuh bisa bermain, bisa apa. Jadi gitu. Sekolah itu bukan cuma untuk belajar dan rasa jenuh gitu. Sekolah itu kan taman bermain, taman belajar. Jadi dia taman untuk bermain, tapi juga untuk belajar. Jadi kalau taman untuk bermain belajar ya di sekolah mungkin bisa aja sampai jam 5. Ya sampai 5 udah di rumah, udah istirahat, tinggal sholat, makan, ya udah tidur. Udah nggak ngapa-ngapain lagi. Sebenarnya anak-anak kita kan sering banget pulang sore. Kamu kenapa nggak pulang? Enakan di sekolah. Enakan di sekolah ya. Ya tapi tadi enakan di sekolah ngapain? Ngumpul dia main game. Nggak begitu. Kalau tadi kan kita sudah membicarakan banyak hal Pak Haji ya tentang SMK gitu, anaknya persiapan anak ke industri. Terakhir nih Pak Haji, kalau orang yang sudah berpengalaman itu banyak pesan banget yang bisa disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, apalagi Pak Haji yang sudah berkecimpung lama sekali di SMK ini. Terakhir saya meminta Pak Haji menyampaikan pesan kepada siswa SMK, guru, dan lingkungan masyarakat, karena kan tadi pendidikan ini kalau semuanya sejalan akan jadi sangat amat hebat hasilnya. Iya, jadi gimana ya? Ini juga tapi kalau saya ngomong itu terlalu jauh. Misalnya gini, harusnya kan Indonesia itu dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu ideal banget. Ideal banget. Jadi pasarnya bagus, tenaga kerjanya ada. Nah, cuma tadi lapangan pekerjaannya. Jadi kenapa? Karena banyak barang-barang yang kita konsumsi, ya dikonsumsi itu bukan dimakan ya, yang kita gunakan itu ternyata tidak diproduksi di negara kita. Jadi dia tidak menjadi lapangan pekerjaan. Seandainya apa yang kita konsumsi itu semuanya merupakan lapangan pekerjaan buat warga negara kita, wah ini keren. Nah, bonus demografi itu kan sekarang ada istilah bonus demografi. Kita sedang ada dalam bonus demografi itu akan sangat bagus kalau lapangan, artinya ketika semua, mungkin nggak semua ya, sebagian besar dalam persentase yang tinggi itu
barang-barang yang kita konsumsi itu pabriknya ada di kita, dan mereka menampung tenaga kerja kita yang jumlahnya banyak tadi, karena semuanya bekerja, semuanya punya penghasilan kan gitu ya. Lalu hidup semuanya gitu. Nah, ini negara maju, tapi ini sedang tidak seperti itu. Jadi terus gimana? Ya bagi anak-anak mungkin dalam waktu beberapa tahun ini mungkin berpikirlah mungkin bekerja di luar negeri. Nggak harus selamanya juga gitu. Mungkin bekerja di luar negeri untuk satu cari pengalaman, mungkin cari modal juga kalau penghasilannya besar. Ya juga nggak bisa 3 tahun, mungkin perlu 6 tahun, bahkan 10 tahun nggak ada masalah. Jadi setelah lebih banyak pengalaman, kemampuan bahasanya juga meningkat kan gitu. Ada modal baru pulang, keren tuh buka usaha. Kalau kata BP2MI sekarang jargonnya pergi pekerja migran, pulang juragan. Gitu. Tapi jangan cepat-cepat pulang. Paling tidak 10 tahun ya, pengalaman, pengetahuan bahasa kan gitu. Jadi dengan kemampuan bahasa punya link. Ya kan, punya apa. Nah, itu keren. Untuk mengatasi keterbatasan kondisi lapangan kerjaan kita yang sekarang ya. Kan kita bisa lihat kalau lapangan kerjaan tuh bagus, indikatornya adalah penghasilannya pasti bagus. Tapi kalau lapangan pekerjaannya terbatas, ya itu tadi gajinya rendah. Nah, kan gitu. Jadi kalau apa namanya di dalam negeri tahu-tahu nanti gajinya sudah tinggi, itu menandakan bahwa apa namanya lapangan pekerjaan sedang tumbuh dengan bagus. Kalau setiap kesana sini nganggur, berhenti, itu berarti lagi nggak bagus tuh. Nah, anak-anak yang sekarang nih sebenarnya siapkan, bahasa lah, 6 bulan cukup. 6 bulan cukup untuk menyiapkan apa, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa apa gitu, untuk dia bisa cari di banyak sekali lah kesempatan bekerja gitu. Di luar ya. Nah, di luar. Nah, orang tua jangan ini harus dukung anaknya kerja di luar negeri. Sekarang kan mau di mana saja bisa video call setiap saat kan gitu. Kalau dulu memang nggak ketemu ya sekarang nggak begitu. Sejauh apapun bisa FaceTime. Bisa dalam waktu singkat bisa ketemu. Saya kira itu ya. Pak. Sukses anak-anak SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Wahidin Nenep atas penyampaiannya hari ini. Ingat, SMK itu hebat, bisa luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.